Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fakina fiddin wa alimna ta'wil amma ba'd. Baik, materi kita kali ini adalah hadis, sunnah, khobar, dan athar. Dimana mungkin diantara kalian ada yang pernah setidaknya mendengar salah satu dari istilah ini. Bahasan kita kali ini lebih berfokus pada hadis ya, karena di semester 1 sebelumnya kita sudah membahas secara rinci tentang Al-Quran, pengenalan tentang Al-Quran dan segala macam yang berhubungan dengan Al-Quran. Sehingga di semester kedua ini, semester genap ini, kita melanjutkan dengan pengenalan terhadap hadis dan segala hal yang berhubungan dengan hadis. Dalam ilmu hadis dalam masalah hadis ada beberapa istilah yang paling banyak digunakan oleh para ulama. Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah ada hadis, ada sunnah, ada athar, dan juga ada khobar. Apa perbedaan dari istilah-istilah ini? Apa juga persamaannya? Ini nanti yang akan kita bahas pada pembahasan kita kali ini. Dimulai dari yang pertama tentang hadis. Secara bahasa, hadis berarti dari lafadz hadatsa yahdutsu hadtsan, yang mana artinya adalah baru terjadi, kemudian juga menceritakan sesuatu yang baru disebut sebagai sesuatu yang hadis dalam pelajaran tauhid misalnya, karena hadis itu juga diartikan baru, atau sesuatu ketika terjadi dalam bahasa Arab pun diartikan dengan dibahasakan dengan yahdutsu syai'un, sesuatu sedang terjadi dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat dari ulama. Kita ambil pendapat yang pertama dulu. Kita kemukakan pendapat pertama, yaitu dari ulama usul. Ulama usul mengartikan bahwasanya hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, entah itu perkataan, perbuatan, takrir, yang mana semuanya itu bisa dijadikan sebagai hukum syariat. Nah, di situ ada kata takrir ya. Jadi takrir itu adalah kalau perkataan sudah jelas, perbuatan sudah jelas. Kalau takrir adalah diamnya Rasulullah melihat tindakan para sahabat, yang mana diamnya Rasulullah tersebut diartikan sebagai persetujuan dari Rasulullah dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat ini merupakan suatu kebolehan, sesuatu yang boleh dilakukan. Kita kembali, menurut ulama usul adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, yang mana bisa dijadikan hukum syariat, bisa dijadikan dalil. Contohnya misalnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatain lam yunajjisu syai'un. Artinya Rasulullah bersabda, ketika air itu sebanyak 2 kula, maka tidak akan bisa terkena najis, tidak akan bisa menjadi air yang najis. Di sini ada hukum syariat bahwasanya kalau air yang 2 kula itu bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya kita lihat pendapat ulama fikih mengenai arti hadis. Hadis menurut ulama fikih adalah segala sesuatu yang sudah ditetapkan Nabi SAW yang tidak ada hubungannya dengan masalah wajib dan fardu. Nah, segala sesuatu yang sudah dilakukan, terjadi pada Rasulullah, tapi tidak ada hubungannya dengan hukum wajib dan fardu. Misalnya, karena Nabi SAW akhafan nasi sulatan ala nasi wa atualan nasi sulatan nafsi. Contohnya bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling lunak sholatnya, orang yang paling mudah sholatnya, paling disukai sholatnya oleh orang-orang, paling ringan sholatnya ketika bersama orang-orang. Tidak ada hukum wajib dan fardu. Siapapun boleh melakukan sholat yang lama sekali, boleh melakukan sholat yang sebentar, sekiranya tumak nina udah cukup, silakan. Itu menurut ulama fikih. Nah, yang terakhir, karena ini tentang hadis, maka pendapat yang paling kita pegang adalah pendapat dari ulama hadis atau muhadditsin. Ulama hadis mengatakan bahwasanya hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Nah, di sini bedanya dengan ulama usul. Kalau ulama usul harus ada hukum syariat yang bisa diambil dari hadis tersebut. Tapi kalau ulama hadis tidak harus ada hukum syariat yang bisa diambil, sehingga kedua contoh di atas tadi dua-duanya merupakan contoh dari hadis, karena intinya harus bersumber dari Rasulullah SAW. Itu hadis menurut ulama hadis.
Nah, selanjutnya setelah terma hadis kita pahami, kita masuk ke terma sunnah. Sunnah secara bahasa berasal dari lafadz sanna ya sunnu sanan atau sunnatan, yang mana artinya adalah jalan atau cara. Kayaknya ada salah satu hadis Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang melakukan cara, menempuh jalan yang baik, sanna sunatan hasanatan, di situ menempuh jalan dan lain sebagainya, itu arti sunnah secara bahasa. Sedangkan sunnah menurut dalam istilahnya ada beberapa pendapat. Yang pertama dari ulama usul misalnya mengatakan bahwasanya sunnah merupakan segala sesuatu, masih sama dengan hadis ya, segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW yang mana bisa dijadikan sebagai hukum syariat, masih sama, bersumber dari Rasul dan juga harus bisa dijadikan sebagai hukum syariat. Oke, bagi yang masih belum tahu ulama usul adalah ulama yang bidangnya adalah bidang usul fikih. Usul fikih itu menggali hukum-hukum fikih, dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan lain sebagainya. Itu dicari hukum fikihnya dari dalil tersebut. Katakanlah misalnya ada lafadz shollu waqimus sholah, dan dirikan sholah. Dari lafadz waqimus sholah, ulama usul memberitahukan kepada kita bahwasanya hukum sholat itu adalah wajib. Ini adalah ulama usul ya. Itu tadi menurut ulama usul. Sedangkan menurut ulama fikih, sunnah merupakan perbuatan yang lebih utama untuk dilakukan, yang tidak sampai mencapai tingkatan wajib dan fardu, atau yang lebih kita kenal dengan perbuatan yang jika kita lakukan mendapat pahala, dan jika kita tinggalkan tidak mendapat dosa, tidak mendapat apa-apa. Ada juga menurut ulama salaf. Ulama salaf mengatakan bahwasanya sunnah ini adalah lawan dari bid'ah. Nah, apa itu bid'ah? Bid'ah merupakan melakukan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya. Sehingga sunnah ketika menjadi lawan bid'ah, berarti sunnah adalah melakukan ibadah yang mana ibadah tersebut ada dalilnya. Bid'ah ini melakukan ibadah yang tidak ada dalilnya, contohnya adalah sholat subuh 3 rakaat misalnya, atau sholat menghadap ke arah utara, yang mana bukan arah kiblat misalnya, karena sholat seharusnya menghadap kiblat. Nah, melakukan ibadah seperti ini tidak ada dalilnya seperti ini, itu disebut sebagai bid'ah. Nah, lawan dari bid'ah adalah sunnah, sehingga sunnah adalah melakukan ibadah yang ada dalilnya. Yang terakhir, sunnah menurut ulama hadis. Ulama hadis mengartikan sunnah sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu setelah menjadi Rasul maupun sebelum menjadi Rasul. Ya, intinya adalah sesuatu tersebut harus bersumber dari Rasulullah. Hal-hal yang sering dilakukan Rasulullah baik sebelum menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul itu termasuk sunnah, tapi bukan termasuk hadis ya, kalau menurut pendapat ulama ahli hadis yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada terma khobar, ada istilah khobar. Khobar secara bahasa berarti berita, sedangkan menurut istilahnya berarti segala sesuatu yang disandarkan bersumber dari Rasulullah atau dari selain Rasulullah. Selain Rasulullah itu bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in. Sahabat itu generasi setelah Rasulullah, kalau tabi'in adalah generasi setelah para sahabat. Itu bisa disebut sebagai khobar. Ada juga istilah athar, yang mana secara bahasa berarti bekas atau sisa. Bekas dari sesuatu disebut sebagai athar. Sedangkan menurut istilah, athar berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga bisa disandarkan kepada yang lain. Nah, ini sama dengan khobar tadi. Jadi athar itu bisa jadi sumbernya Rasulullah SAW, bisa jadi sahabat radhiyallahu anhum, bisa jadi tabi'in. Nah, sehingga misalnya contoh-contoh ini, qala Nabi SAW idza kana al-mauqulatain lam yunajjisu syai'un, yang mengatakan Rasulullah ini bisa disebut khobar, bisa disebut athar. Atau qala Ali radhiyallahu an haditsun nasa bima ya'rifun, ini yang mengatakan adalah Sayyidina Ali, ini juga bisa disebut khobar dan athar. Qala Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Kalau Sayyidina Ali tadi sahabat, Al-Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in. Fi sholati khalfal mubtadi sholli alaihi bid'atuhu. Nah, ketiga-tiganya ini semuanya bisa disebut
khobar, bisa disebut athar. Oke, persamaan dari hadis, sunnah, khobar, dan athar adalah kesemuanya bisa dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu bisa masuk atau bisa cocok untuk disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, sedangkan untuk perbedaannya, hadis disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Rasul. Biasanya hadis ini hanya untuk Rasul, kemudian disandarkannya setelah Rasulullah diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, sehingga yang sebelum menjadi Nabi dan Rasul tidak dianggap sebagai hadis. Sedangkan kalau sunnah itu dinisbatkan kepada Rasulullah baik sebelum menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul, sehingga tidak masalah ketika sunnah itu ada sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, karena sunnah ini menitik beratkan kepada kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri pun sebelum menjadi Nabi dan Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, merupakan orang yang mempunyai pribadi yang baik, sehingga kehidupan sebelum menjadi Nabi dan Rasul pun bisa dijadikan contoh untuk kita semua. Kemudian khobar itu bisa disandarkan kepada selain Nabi SAW. Nah, ini bedanya dengan hadis dan sunnah. Kalau hadis sunnah kebanyakan biasanya untuk Nabi dan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau khobar itu bisa kepada Nabi, bisa kepada sahabat, bisa kepada tabi'in. Meskipun kebanyakan terma khobar pun lebih sering digunakan untuk disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dua tersebut yang paling banyak. Nah, sedangkan athar meskipun bisa disandarkan kepada Rasulullah SAW, tapi penggunaannya lebih banyak digunakan untuk kepada yang selain Rasul, entah itu sahabat, entah itu tabi'in, atba'ut tabi'in, dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan dari hadis, sunnah, khobar, dan asar. Oke, untuk tambahan untuk bisa membedakan apa perbedaan Al-Quran dan hadis, barangkali sudah tahu tapi tidak bisa menjelaskan begini. Perbedaan yang pertama dari segi bahasa dan makna. Kalau Al-Quran bahasa dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis lafadz dan maknanya diciptakan atau berasal dari Rasulullah SAW. Jadi sumbernya kalau Al-Quran itu Allah, sumbernya hadis adalah Rasulullah SAW. Nah, sedangkan dari periwayatannya, kalau Al-Quran itu harus persis lafadznya, lafadz dari Al-Quran itu persis, sehingga Al-Quran yang kita baca sekarang itu sama persis dengan Al-Quran yang Rasulullah terima dari malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan hadis itu boleh diriwayatkan secara maknanya, sehingga hadis-hadis yang kita baca sekarang itu bisa jadi maknanya sama persis dengan yang diucapkan Rasulullah, bisa jadi juga lafadznya berbeda dengan apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Dari segi kemujizatan, Al-Quran itu lafadz dan maknanya merupakan mujizat Rasulullah SAW. Sedangkan hadis itu lafadz dan maknanya tidak termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Mungkin ada 1-2 hadis Rasulullah yang menjadi mukjizatnya, menjadi bukti mukjizat Rasulullah, tapi tidak lebih banyak hadis dan sunnah Rasulullah itu yang bukan merupakan mukjizat dari Rasulullah. Sedangkan Al-Quran itu baik lafadz, maknanya, semuanya merupakan mukjizat Rasulullah yang paling agung. Hukum membacanya, kalau Al-Quran, kita membaca Al-Quran dengan tanpa niat apapun, misalnya hanya ingin membaca Al-Quran, itu pun sudah bernilai ibadah, mendapatkan pahala. Sedangkan hadis Rasulullah, ketika kita membacanya dengan tanpa niat apapun, tidak dihitung sebagai nilai, tidak dihitung sebagai sebuah ibadah, kecuali kalau kita membaca hadis itu dengan niat mencintai Rasulullah SAW. Niat cinta kita kepada Rasulullah itu yang mendapatkan ibadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Bila ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.